Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM Super Budget KZ EDC Pro. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh KZ-nya, terima kasih banyak. Namun, seperti biasa, isi reviewnya ini 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dulu dari penampakan dusnya. Dusnya ini kecil banget, kayak gini. Ada tulisannya, silakan kalau yang mau baca sendiri aja. Sisinya ini belakangnya ada spesifikasinya. Ini ngomong-ngomong harganya kurang lebih 7,5 USD atau 100 ribuan. 110 ribuan kalau nggak salah di Indonesia atau di marketplace-nya. Untuk isi dusnya dapat apa aja, yuk kita buka. Dia packagingnya ini baru lihat saya ada KZ yang begini. Ini bener-bener packagingnya simple banget. Dapat apa aja jadinya? Ada produk warranty card. Ini ada bekas kabel. Ini ada ear tipsnya. Udah, ini aja dapatnya. Dan waktu itu si IEM-nya disatuin di plastik ini nih. Gak tau yang ini, gak tau yang satunya. Intinya IEM-nya diplastikin di sini. Dah. Sedangkan untuk IEM beserta kabelnya bisa dilihat sendiri ada di sini, tapi tunggu sebentar saya beresin terlebih dahulu si packagingnya. Ini dia si IEM beserta kabelnya. Sekalian kita bahas ke bagian build quality-nya. EDC Pro ini dari plastik, tapi untuk harganya yang 100 ribuan, ini bisa dilihat tuh si plastiknya lumayan oke ya. Nggak kayak plastik yang bener-bener ringkih banget gimana-gimana yang bakal hancur pecah. Ini untuk harganya plastiknya bagus. Dan untuk desainnya saya lumayan suka. Ini simple. Atau bahasanya yang tanpa filter ini nggak norak. Tampilannya oke. Sedangkan untuk build kabelnya ini ya sayang sekali kita dapat KZ bihun kabel. Yang ya gimana ya, ini kalau memang untuk si EDC Pro ini kali ini saya bisa kasih pas lah. Karena memang ini harganya yang cuman 100 ribuan. Ini usable tapi ya gitulah. Agak gimana gitu, kurang ya saya nggak akan bahas. Untuk comfortnya gimana, saya bisa pakai IEM ini untuk long listening dan gaming session. Tapi untuk dapetin seal awalnya dia tuh agak susah ya. Mungkin karena si kabelnya yang agak begini atau si ear tipsnya yang ya seadanya. Jadi kalau misalkan kalian tancepin, anggap aja ini kuping ya. Kalau ditancepin kayak gini tuh biasanya kalau IEM yang dengan kata lain kabelnya atau ear tipsnya atau aksesorisnya lebih oke, biasanya saya langsung tancepin gini tuh udah beres. Sedangkan kalau di EDC Pro tuh ada extra step. Ada step tambahan harus ditancepin gini, digoyang-goyang dulu. Nah, baru dapat seal. Kurang lebih kayak gitu. Selain itu ngomong-ngomong di comfort ini ringan banget karena bodinya yang dari plastik juga. Kita masuk ke bagian soundnya. Soundnya dites menggunakan audio interface SSL2 MK2, dongle Vio KA15 dan dicolok langsung ke Poco M6 Pro. Musiknya diambil dari Apple Music dengan genrenya yang J-pop, anisong, EDM, jazz, metal, dan rap. Gambaran besar tonalitinya dia tuh Harman modified. Saya bahas dari bassnya dulu. Bassnya ini dia ada boost di bass regionnya, mirip kayak Harman Target, kurang lebihnya kayak tipikal IEM budget single DD to be honest. Mirip kayak Q2, 7Hz02. Secara teori, presentasi bassnya karena tuningan bassnya yang seperti itu, si bassnya tuh oke untuk all-rounderan. Dan juga bassnya punya body yang bagus juga karena memang mid bassnya yang kena boost. Quality bassnya sendiri untuk harganya yang 100 ribuan, ini surprisingly bagus loh. Ini punya punch yang oke, rumble-nya oke, dan speed bassnya juga untuk double pedalan ini ngejar. Dia nggak ada masalah apa-apa. Saya tes di lagu-lagunya Trivium, ini masih enjoyable.
Untuk midrange-nya gimana? Midrange-nya si EDC Pro, dia mirip Harman Target juga, tapi lebih kalem. Karena upper midrange-nya yang lebih nyantai, lebih turun sedikit dibandingkan IM yang kayak benar-benar ngikutin Harman. Dengan kata lain, ini vokalnya enggak semaju Q2, enggak semaju Zero 2. Dan bebas dari shouty, which is bagus banget untuk harganya yang 7.5 USD atau 100 ribuan. Kalau instrumennya gimana? Suaranya oke, timbernya normal, nggak ada aneh-aneh juga. Yang ini saya cuma bisa bilang untuk harganya ini bagus. Kalau treble-nya gimana? Dia ada sedikit peak di mid treble region-nya. Efeknya tuh ada, suaranya memang ada sparkly-sparkly-nya. Tapi sayangnya dia agak sedikit metalik. Tapi masih oke karena mengingat harganya ini hanya 100 ribuan aja. Selain itu, kalau mau ngebelain si EDC Pro, masih banyak kok IM yang lebih mahal dari EDC Pro yang suaranya jauh lebih metalik dari si EDC Pro sendiri. Untuk extension treble-nya dia biasa aja, average. Kita bahas si technicality-nya. Untuk harganya yang 100 ribuan, saya bisa bilang ini very good. Stage-nya dulu. Dia medium size. Surprisingly, EDC Pro ini punya layering stage-nya oke loh. Bentukannya juga simetris antara lebar dan juga dalamnya. Untuk separasi dan positioning-nya gimana? Ini very good. Untuk IM 100 ribuan atau kategori super budget, EDC Pro ini punya separasi dan positioning yang saya bisa bilang bagus banget. Kalau kalian nyari IM yang murah meriah untuk gaming, ini EDC Pro top recommendation saya untuk harganya yang under 10 USD. 100 ribuan untuk gaming ini nggak ada lawannya. Kenapa? Karena saya tes ini di game Valorant. Saya pakai kompetitif. Ini bener-bener gampang untuk nyari lokasi asal suara. Selain itu, kalau lagi ada gunfight yang agak kacau balau, hektik, ini juga gampang loh misah-misahin sih suaranya. Which is, ini 100 ribuan loh. Ini oke, untuk gaming ini oke banget. Untuk imagingnya gimana? Dia good. Dicolokin ke HP langsung dia biasa aja. Tapi kalau misalkan dicolokin let's say kayak ke dongle, ke A15 dari Vio, dia somehow bisa gambarin 2.5D sounding. Nggak asal bunyi, tapi memang belum holografis juga, which is wajar. Saya nggak bisa komplain banyak, ini harganya 100 ribuan. Kita masuk ke komparasi, di-compare ke Q2. Q2 harganya 300 ribuan, kurang lebih 19 USD. 1DD sama, shell-nya dari metal, kabel lebih bagus, ear tips lebih oke, fitting lebih oke, dan detail retrieval lebih oke di Q2. Tonality-nya mirip. EDC Pro punya upper mid-range yang lebih kalem sedikit. Kalau misalkan nih kalian cuma nyari IM untuk gaming aja, saya malah lebih rekomenin si EDC Pro dibandingkan Q2. Kenapa? Karena somehow si separasi dan positioningnya bagusan di EDC Pro, nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalkan untuk musikan, saya tetap pilih Q2. Di-compare ke 7Hz Zero 2. Lebih mahal lagi, Zero 2 harganya 25 USD atau 400 ribuan. Sama dari plastik, meski memang Zero 2 plastiknya lebih oke sedikit. Kabelnya lebih bagus di Zero 2, ear tipsnya lebih oke di Zero 2, fittingnya lebih oke di Zero 2, dan imagingnya lebih oke di Zero 2. Tonality wise, Zero 2 tuh berasa lebih lush, warmer, dan minim metallic treble. Itu keunggulannya Zero 2 kalau menurut saya pribadi. Technicality wise, kalau untuk separasi, positioning, somehow balik lagi saya pick EDC Pro. Untuk gaming ini benar-benar lebih oke dibandingkan Zero 2, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan untuk musikan sih, ya saya tetap pilih Zero 2 sih. Tapi ya kalau misalkan untuk gaming, memang EDC Pro ini pilihan saya. Kita masuk ke konklusinya. Jadi, apakah EDC Pro ini recommended atau enggak? Untuk harganya yang cuma 7,5 USD atau 100 ribuan, saya bisa rekomenin EDC Pro ini dengan cukup mudah ya. Kenapa? Karena EDC Pro dia nawarin tuningan yang safe. Let's say dia safe. Bisa untuk all-rounderan semua genre musik. Dan sekali lagi,
untuk kompetitif gaming ini bagus. Saya nggak nyangka IM 100 ribuan bisa perform oke kayak gini di gaming. Saya jamin nggak ada IM under 10 USD yang lebih oke untuk gaming dari EDC Pro, at least untuk saat ini. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir ke video ini. Apabila berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya. Ini video untuk EDC Pro dari KZ. Bye-bye.